Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 MIPA dan IPS. Kita bertemu dalam matematika wajib. Satu kata dari ibu, tersenyumlah. Karena dengan tersenyum, imun kita akan meningkat. Ya, biar kesehatan kita semakin baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga apa yang akan kita laksanakan akan bermanfaat bagi kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, lanjut dengan seperti biasa, ya, kesehatan itu yang utama. Artinya dengan kesehatan kita bisa melaksanakan apapun kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian jangan lupa juga kamu absen di hal yang sudah ibu berikan, ya. Kebersihan sebagian daripada iman, kemudian perhatian pangkal keindahan, itu selalu ibu dengungkan, ya. Baik, kita ulang lagi tadi dan indikator yang akan dipelajari dan yang sudah dipelajari, yaitu 3.5 menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse, ya. Yang pertama sudah menjelaskan definisi dan sifat fungsi, kemudian menentukan fungsi yang difungsikan sudah, menentukan komposisi dari 3 fungsi juga sudah. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah memahami dan menjelaskan konsep inverse fungsi juga pada pemecahan masalah matematika. Ya, kita lanjut dengan inverse fungsi. Definisinya adalah misal fungsi f memetakan a ke b atau fungsi a ke b dipetakan ini, ya. Relasi yang membalik arah pemetaan sehingga menjadi b ke a. Ini disebut inverse dari f. Jadi fungsi a ke b kalau dibalik arah pemetaannya dari b ke a disebut inverse dari fungsi, ya. Inverse dari fungsi f dinotasikan dengan f pangkat min 1. Berarti f pangkat min 1 itu dari b ke a, inverse-nya, ya, kebalikannya. Contoh misalkan ada dua himpunan di sini untuk AB. Nah, pertama dari X ke Y itu dipetakan oleh fungsi F, ya. Nah, sekarang kalau dibalik dari Y ke X itu adalah inverse dari fungsi F, ditulisnya F pangkat min 1, ya. Nah, jadi kalau misalkan jika Y kita misalkan saja Y adalah fungsi X, maka X-nya ini adalah inverse dari fungsi Y. Paham, ya? Inverse atau kebalikan. Ya, kita lihat. Perhatikan fungsi A ke B yang dinyatakan dengan diagram panah di bawah ini. Jadi fungsi yang memetakan dari himpunan A ke B adalah ini A ke 1, B ke 3, C ke 2. Maka inverse-nya, ya, inverse dari fungsi atau F pangkat min 1-nya dibalikkan dari B ke A. Jadi 1 ke B, kemudian 2 ke C, kemudian 3 ke B. Itu, ya, dibalik fungsi. Oke. Inverse dari fungsi F memetakan, nah ini F pangkat min 1, B ke A, yang dinyatakan dengan diagram di atas. Perhatikan bahwa FA, ya, FA sama dengan 1, ya. Nah, fungsi dari 1 itu adalah A, gitu, ya. 1 adalah A. Nah, kemudian FB sama dengan 3. Berarti fungsi dari 3 ini sama dengan B. Di balik sini, ya. Fungsi dari B adalah 3. Kemudian yang ketiga, fungsi dari FC ini adalah 2.
maka inverse dari 2 adalah C. Gitu. Ya, dibalik. Nah, yang kedua, di sini fungsi dari B ke A adalah fungsi dikatakan sebagai fungsi inverse dari F. Nah, jadi F pangkat min 1 atau inverse fungsi dari B ke A adalah sebuah fungsi atau fungsi inverse dari F jika fungsi F-nya A ke B adalah fungsi bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu. Masih ingat ya, bahwa fungsi bijektif, nah di sini berarti dia hanya satu, ya. Nah, di sini 1, 2 ke C, 3 ke B, 1 ke A. Jadi fungsi korespondensi satu-satu. Lihat kembali materi sebelumnya, ya. Nah, sekarang kita lihat itu contoh di sini. Tentukan inverse dari fungsi. Ya, untuk nomor 1, ini adalah fx-nya sama dengan 3x min 5. Yang kita cari kan tadi x-nya. Ya, berarti ini boleh kita misalkan fx dengan y, gitu ya. Berarti y sama dengan 3x min 5. Yang kita cari adalah x-nya. Berarti biarkan misalkan x-nya di sini. Berarti 5-nya yang pindah ya. Y tambah 5. Berarti x-nya berapa? X-nya kan harus 1x. Berarti Y tambah 5 per 3. Atau sepertiga dari Y plus 5 boleh. Nah, kembalikan lagi bahwa yang kita cari adalah fungsi X tadi kan kita misalkan adalah fungsi. Berarti X adalah tadi X plus 5 dari Y-nya nih ya. Tadi Y 3X min 5 per 3. Atau boleh juga sepertiga kali X plus 5 boleh. Ya. Hapus dulu. Ya, jadi inverse-nya adalah sepertiga kali X plus 5. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke sini. Lihat kan? Hasilnya seperti ini. Baik, bagus deh. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita misalkan tadi. Jadi inverse dari F atau F pangkat min 1X adalah X plus 5 per 3. Atau kalau mau dijadikan pecahan boleh. Ya. Berarti ini sama dengan tadi ini boleh jadi sepertiga kali X plus 5 sama. Oke, kita lanjut dengan nomor 2. Gx sama dengan sepertiga X plus 3 per 4. Oke, seperti tadi kita misalkan lagi ya. Misal, oke, atau mau sebelumnya boleh. Misalkan Y-nya sama dengan sepertiga X tambah 3 per 4. Maka Y-nya, samakan penyebutnya ya. Bisa kan samakan penyebutnya, berarti tinggal kalikan ke sini. Berarti ini 1 kali 4. Ya kan? 4 per 3 kali 4, 12. X tambah, nah, 3 kali, tadi kan dikalikan berapa? Kalikan 3, kali silang ya. 3 kali 3 adalah 9. Kemudian 4 kali 3, 12. Nah, ini dapatnya ya. Nah, kemudian setelah dikalikan, berarti ini kan sama saja dengan 4x plus 9 per 12 ya. Kalikan silang deh. Ini kan sama dengan Y. Y-nya Y per 1 kan. Ini sama dengan Y per 1. Kali silang Y kali 12 adalah 12Y.
kemudian 4x kali 1 4x, 9 kali 1 9. Maka didapat, nah kita kan mencari x-nya ya, jadi 4x-nya boleh tetap di kanan ini, artinya tetap di kanan saja. 12y ini yang berubah min 9. Maka x-nya adalah 12y min 9 per 4. Nah, jadi untuk inverse-nya adalah seperti ini. 12x min 9 per 4. Oke, kita lanjut berikutnya. Tentukanlah inverse dari fungsi. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang tadi juga kita misalkan lagi. Ya. Misalkan y-nya adalah 2x min 3. Lalu kita silang ya. Berarti y kali dikalikan silang. Ini y per 1 kali silang, ini ke sini, ini ke sini. Y kali x min 1 sama dengan 2x min 3. Berarti kalikan dalam kurung xy, kemudian y kali min 1 adalah min y sama dengan 2x min 3. Nah, sekarang yang ada x-nya kita kumpulkan. Ini ada x, ini ada x. Ya. Nah, berarti xy min 2x sama dengan, nah, y-nya pindah ke sini ya. Jadi y min 3, y-nya jadi plus kan. Nah, x ini dikeluarkan. Nah, ini x-nya karena sama, kita keluarkan. Ya, ini x kali y adalah xy, x kali 2 adalah 2x. Kita keluarkan seperti ini. Y min 3, jadi x-nya berapa? Nah, ini dibagi. Y min 3 per y min 2. Maka fungsi inverse-nya adalah x min 3 per x min 2. Oke, saya lanjut nomor 4. Sama seperti tadi, misalkan y, kemudian kali silang, ya, per 1. Kalikan sini, dikalikan sini. Jadi y kali 2x min 4 sama dengan 2 min 3. Baru dikalikan ke dalam kurung, maka didapat 2xy min 4y sama dengan 2 min 3x. 2xy plus 3yx adalah 4y. Yang ada x-nya dikumpulkan. Ya. Keluarkan x-nya, jadi tinggal 4y plus 2 per 2y plus 3. Maka inverse-nya adalah 4x plus 2 per 2x plus 3. Oke. Sekarang rumus umumnya. Kalau kita misalkan y-nya ax plus b per cx plus d, maka tadi kali silang ya, didapat, nah, ini kali y per 1, kita kalikan silang, ini ke sini, didapat seperti ini. Ya. Kalikan ke dalam cxy. Yang ada x-nya kita kumpulkan, nah, cxy dengan ax ya dari sini. Kemudian adalah, nah, ini dy ya, sorry ya. Ini adalah dy. Nah, ini juga dy. Oke. Jadi x sama dengan dx per b, boleh. Tadinya dx ya. Nah, di sini cy dijadikan maka dx plus b adalah cx min a atau dx min b min cx plus a sama. Nah, jadi kalau ada pecahan, fx-nya adalah pecahan seperti ini, maka fungsinya langsung aja. Kamu tukar nih a dengan d. Tukar ya, d dengan a. Nah, jadi d. Tadinya ad berarti da. Sekarang b-nya ini min juga. Nah, lihat. Ya. Jadi ada jika fx-nya ada x plus b, maka nah seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini fx-nya misalkan di sini 2x ya. 2x tambah 3 misalkan. Di sini 4x tambah 5 misalkan ya. Nah, maka
inverse dari X tinggal tukar aja. Kan tadi A dengan B tukar. Ini sekarang 2 dan 5 kita tukar. Berarti 5 dulu ya, 5X. Itu tetap. Nah, B-nya kan jadi min B. Berarti ini jadi min 3. C-nya juga jadi min. Ya. Berarti per min 4X ini tetap. Nah, tadi kan tukarannya 25. Berarti di sini plus 2. Nah, gimana kalau minus misalkan? Fx sama dengan min 4x tambah 1 misalkan per 2x min 3 misalkan ya. Nah, berarti fungsi inverse-nya jangan lupa tukar AD, tukar ya, tidak ganti angka. Ini min tidak ganti nilainya. Ini min 3 tetap x. Tadi kan harus min 1 ya, karena plus itu min 1. Nah, ini min 2 x. Tukaran tadi berapa? Min 4. Nah, itu inverse-nya. Oke, bisa. Itu rumus umum untuk inverse ya. Nah, kemudian kalau kuadrat, nah seperti ini. Kita sama-sama bagi A. Jadi untuk yang kita dibagi A sama-sama. Berarti Y per A. Nah, AX dibagi A kan 1X ya. B per A, kemudian C per A. Oke. Sekarang yang ini dikepinggirkan. Artinya untuk yang C-nya, supaya yang X aja ya kita kumpulkan. Jadi min A, C-nya adalah jadi min, ini tetap. Lanjut. Nah, ini, nah karena di sini ada kuadrat, berarti kita kuadrat ditambahkan dengan kuadrat. Kenapa? Di sini supaya menjadi kuadrat sempurna ditambahkan. B per 2A harus sama. Kiri B per 2A, yang kanan juga per 2A dikuadratkan. Ya, itu untuk rumus kuadrat sempurna. Nah, didapatkan seperti ini. Ya, dikuadratkan. Sekarang yang dicari, ini kan kuadrat. Kalau kuadratnya hilang berarti kita ganti dengan akar. Ya, diakarkan. Nah, ini X plus B. Nah, didapatlah seperti ini. Jadi jika ada fungsi kuadrat kita inversekan, maka kita pakai rumus. Kamu kalau lihat ini seperti rumus ABC, ya kan? Min B plus min bla 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 akar. Nah, kan B kuadrat per 4A itu sama ya. Nah, per 2A hampir mirip. Hanya di sini C-nya yang ada konstanta. Ya. Oke. Jangan lupa. Nah, sekarang untuk yang nomor 5. Nah, ingat lagi yang tadi. Ya, tadi rumusnya gimana? Ya, kita lihat di sini yang tadi. Ini ya, min B plus, jangan lupa. Min B, kita tulis dulu. Jangan lupa. Nanti ya. Kita ganti ini deh. Nah, jangan lupa di sini untuk fungsi inverse-nya adalah apa? Min B plus min akar B kuadrat min 4A kali C min X gitu ya, per 2A. Nah, ini jangan lupa rumusnya. Di sini kita lihat A-nya berapa? A-nya sama dengan 1. B-nya berapa? 6. C-nya berapa? 5. Ya. Nah, berarti kita tinggal masukkan untuk fungsi inverse-nya, yaitu min B. Ya, kita sini aja.
fungsi adalah min B berarti min 6, ya kan? Kan min B tadi ya. Plus min akar B kuadrat berarti min 6 kuadrat. Min 4 kali 1 kali. C-nya berapa? 5. 5 min X. Per 2. Nyambung ya. Operasikan. Min kali min adalah plus. Plus min 6 kuadrat 36 kurang 4. Min 4 kali 5 berarti min 20. Min 4 kali min X plus ya. Plus 4X. Masih per 2A. Masih bisa dikurangi ya. Berarti 6 plus min akar 36 kurang 20. Iya, 16 plus 4X. A-nya diganti dengan 1. Berarti per 2. Nyambung ya. Kita lanjut. 6 plus min. Nah, ini kan ada yang sama. 16 dengan 4. Dibagi berapa? 4 ya kita keluarkan ya. Berarti plus min. 4 kita keluarkan. 4 kali 4, 16. Tambah 4 kali X. Per 2. Ya. Kita bisa mengeluarkan akar 4. Akar 4 berapa? 2 kan? Berarti 2 kali 4 plus X per 2. Bisa dibagi ya. 6 dibagi 2 adalah 3. Plus min 2 bagi 2 adalah 1. Maka hasilnya 4 plus X. Biarkan dalam bentuk akar. Oke. Saya untuk nomor 5. Nomor 6 sekarang. Nah, di sini untuk nomor 6. Ya, kamu kalau mau nulis lagi boleh supaya ingat ya. Min B plus min akar B kuadrat min 4 kali A kali C min X. Ini per 2. Ya, A-nya berapa? 1, B-nya 10, C-nya 8. Ya. Berarti di sini masukkan F inverse dari X-nya adalah min B, berarti min 10 plus min akar 10 kuadrat ada kurang 4 kali 1 kali C-nya adalah 8 kurang X ya per 2 kali 1. Berarti min 10 plus min akar 100 kurang 4 kali 8 ya 32 min 4 kali min X plus 4X ya per 2. 100 kurang 32 berapa? 64 plus 4X per 2. Nah, 64 dengan 4 ada bilangan yang sama kan, kita keluarkan ya, berarti plus berapa? 4 ya. 4 kali berapa? 16 ya, plus 4X. Nyambung ya. Oke, tadi akar 4 berapa? Oke, jadi min 10. Sorry, plus minnya lupa. Min. Plus min. Akar 4-nya dikeluarin, jadi berapa? 2. 2 akar 16 plus X per 2. Min 10 bagi 2 berapa? Oke, min 5. 2 dibagi 2 adalah 1. Plus min 1 kali 16 plus X. Hai. Itu nomor 6. Lanjut nomor 7.
Masih lupa apa ingat? Oke, lanjut ya. Min B, berapa min B-nya? Mau tulis dulu boleh. A-nya 2, B-nya min 8, C-nya 4. Masukkan ya. Min B berarti min 8. Plus min akar min 8 kuadrat adalah, langsung ya, 64. 4 kali 2 kali C min X, jangan lupa, per 2A. 2 kali 2, A-nya 2. Oke, tinggal 8 plus min akar. Nah, 4 kurang 4 kali 2. Ada C-nya 4. Kita ganti dulu. C-nya ada C-nya. Nah, 4 kali 2, 8 kali 4, 32. 4 kali 2, 8 kali min X plus 8X. Per 2 kali 2 berapa? 4. 8 gitu dulu. Ya, berarti lanjut. 8 plus min akar 64 kurangi 32. Iya, 32 plus 8X per 4. 2 kali 2 ya. Nah, sama seperti tadi, kita keluarkan yang samanya dengan ini. 4 ya. 4 kali 8 plus 2X. Mengapa kita tidak ambil 8? Karena akar 8 masih dalam bentuk akar nantinya. 2 akar 2. Kita ambil yang biar habis ya. Oke. Jadi 8 plus min akar 4 berapa? Iya, 2. Ini masih dalam bentuk akar. Plus 2X per 4. Baru bisa. 8 bagi 4? Iya, 2. Plus min 2 bagi 4? 1 per 2. Kali 8 plus 2X. Bukan kali. Ini adalah akar. Ya, akarnya jangan lupa. Oke, setengah kali akar dari 8 plus 2X. Nomor 7. Next, number 8. Nah, sekarang ditanyakannya kalau X-nya diganti dengan 2. Sama seperti tadi, kita tetap mencari F input dari X dulu ya, baru masukkan 2-nya. Ini A-nya berapa? 1, B-nya min 7, C-nya 12. Jangan lupa min B. Berarti min 7 plus min akar min 7 kuadrat ya, 49 kurang 4 kali 1 kali C-nya adalah 12 min X tutup kurung per 2 kali 1. Oke, jadi 7 plus min akar 49 kurang 4 kali 12. 48, 41 kali. Jadi plus ya, plus 4X per 2. Nah, 49 dikurangi 48. 1 dong. Ya enggak? 1 tambah 4X per 2. Nah, yang ditanyakan adalah kita ganti X-nya dengan 2. Nah, masukkan 7 plus min akar 1 plus 4 kali 2 per 2. Berarti 7 plus min akar 4 kali 2 8 tambah 1 akar 9 per 2 ya. Akar 9 berapa? Oke, 3 per 2. Maka ada 2 di sini. 7 tambah 3 per 2 atau 10 per 2 berapa? 5. Satu lagi, yang banyak min kan?
7 kurang 3 per 2 atau 4 per 2 sama dengan 2. Ini 5. Ya, bisa ya. Kita lanjut. Nomor 9. Jika fx-nya bla bla bla, ininya ditentukan nilai A. Pengerjaannya sama. Ya. Berarti fx-nya adalah ini. Maka kita akan mencari inverse dari X dulu ya, baru dimasukkan ke A. Berarti masih ingat tadi kalau fx-nya adalah ini, maka tukar tempat jangan lupa AD. Berarti 1 sini ya, ini min sertakan min 1x, ini jadi min 5 kan, min 5 ini jadi min x, nah, tukar tempat dengan 2 plus 2 gitu ya. Nah, sekarang tinggal ubah dengan A ya x-nya, maka f min A sama dengan min 1A plus ini. Oke, min 5 per ini min A plus 2 ya. Oh iya, sama dengan 2 menjadi min A kurang 5 per min A tambah 2 sama dengan 2 per 1 kan, baru kali silang ya, ini ke sini, ini ke sini. Berarti min A kurang 5 sama dengan 2 kali min A plus 2 gitu ya. Nah sekarang kita kalikan sini min A ya, min A ini kali ini berarti plus ya, plus 2A sama dengan ini kali ini ya 4, ini kan pindah ya jadi plus 5. Nah, 2 kurang A ya A sama dengan 9. Oke, saya next nomor 10. Nah untuk nomor 10 berarti kuadrat ya. Berarti kalau kuadrat jangan lupa A min B kuadrat adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Oke ya, jangan lupa. Berarti nah di sini boleh langsung ini kita misalkan aja ya, biar kamu nggak ribet. Bisa mau A boleh, A sama dengan X plus 5 gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti pas dikalikan, nah, ini berarti fx-nya itu adalah, jadi kan A ya, A pangkat sepertiga kurang 4 pangkat 2 ya. Oke, sekarang kita pangkatkan menjadi 2. Berarti sama dengan A pangkat sepertiga min 4 kali A pangkat sepertiga min 4. Mau langsung kayak gini boleh atau satu-satu boleh. Ini kalikan ya. Jadi A pangkat sepertiga tambah sepertiga 2 per 3, ini juga kalikan min 4 A pangkat sepertiga, ini juga kalikan min 4 A pangkat sepertiga, kemudian dikalikan juga plus 16. Nyambung ya. Jadi A pangkat 2 per 3 min 4 min 4 min 8 A pangkat sepertiga plus 16.
ya. Oh, kalau gitu enaknya, oh iya, supaya sepertinya hilang, kita misalkannya ini aja ya. Nah, gitu ya, supaya A-nya ini adalah, kita hilangkan ya. Nah, biar kamu nggak bingung, terus ini kita hilangkan aja. Supaya apa? Supaya kamu nggak ribet lihatnya. Tadi aku ada ya, aku ada. Nah, didapat ini adalah x-nya ya. Nah, yang ditanya f apa itu ganti, FA-nya adalah A kuadrat plus. Nah, inverse sekarang, ayo masih ingat. Inverse-nya adalah, ingat gimana? Tadi ya pakai min B, jangan lupa. Ini A-nya 1, A-nya ini ya, ABC-nya ya, min 8, C-nya 16. Kita di sini min 8 di 8 ya, plus min akar dari B kuadrat, berarti 64 kurang 4 kali 1 kali C-nya berapa? 16 kurang X ya. Jangan lupa yang tadi. Per, 2 kamu sorry. Belum. Nah, di sini. Ini tadi akar ya. Ini ya, kedua. Berarti 8 plus min akar 64, ini 4 kali 16, 64 juga ya. Min 64, min 4 kali min X berarti plus 4. Oke, per 2. Sama dengan 4 kosong ya. Berarti 8 plus min, apa tadi? 4 akar ya. Akar 4. Oh iya, 4. Sorry. Iya, tadi kita ganti dengan A ya. Ini A berarti bukan X. Ini A, ini A. Oke. Kita bantuan. Ini A. Di sini juga 4A. Oke. Per 2. Oke. Berarti, nah akar 4 berapa? 2 kan? Berarti 2, tapi A-nya tetap di dalam akar. 2. Oke. Jadi berapa? 8 bagi 2 adalah 4. Plus min 2 bagi 2, 1 adalah akar A. Nah, A kita kembali lagi ke sini boleh. Ya. 2 per akar A. Berarti tinggal A doang ya. Oke. Ya, kita ganti A-nya dengan, nah, oke. Sini ya. Jadi, F min X kalau kita ganti, berarti ini 4 ya. 4 plus min, di sini A-nya diganti dengan ini boleh. Akar A itu kan A pangkat setengah, ya kan? Ini A dulu. Berarti ya. Berarti 4
plus min, A-nya ganti dengan ini tadi pemisahan tadi ya, ini berarti X plus 5 pangkat sepertiga kali setengah, karena tadi ini ada tengah-tengahnya, berarti 4 plus min X tambah 5 pangkat seper-6 ya. Oke, pangkat seper-6. Kalau mau jadikan akar juga boleh, misalkan ini ya, berarti 4 plus min X tambah 5 kan pangkat seper-6, boleh menjadi akar lagi, boleh. Berarti 4 plus min akar dari X plus 5 pangkat 6, akar pangkat 6 ya. Oke, jadi boleh dua, hasilnya boleh ini, boleh ini, sama. Oke, itu Ibu. Tapi kayaknya tadi ada yang kita dulu ya, Ibu lihat tuh. Sebelum ke sini, nah sebelum ke rumus inverse, itu ada, udah ya tadi. Oke, kita selesai sampai nomor 10. Diharapkan kalian bisa nyoba untuk latihannya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir ya.